Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak Syukron Fuad. Belajar fisika dengan Kak Syukron Fuad. Fisika akan terasa mudah dan menyenangkan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang interferensi. Ada interferensi maksimum dan minimum. Kemudian kita juga sudah belajar tentang difraksi. Kemarin kita sudah belajar tentang difraksi pada misi ya. Kali ini kita akan membahas tentang difraksi celah tunggal. Oke. Untuk difraksi celah tunggal, celahnya hanya satu, ya namanya dia tunggal, jadi celahnya hanya satu. Kemudian agak lebar ya. Kalau yang celah ganda ion itu celah sempit, kemudian kisi celah banyak atau garisnya banyak. Sedangkan ini celah tunggal, celahnya satu, agak lebar sedikit. Oke, kalau digambarkan seperti ini. Nah, di sini celah ya, agak sedikit lebar. Kemudian di sini ada sumber cahaya ya. Kemudian di sini ada layar. Nah, kemudian nanti seperti interferensi dan difraksi, maka terbentuk pola terang gelap, terang gelap, terang gelap. Oke, terang gelap, terang dimisalkan untuk warna putih, kemudian gelap warna hitam, warna biru dongker, warna coklat dan sebagainya. Di sini akan terbentuk pola terang pusat. Nah, di sini terbentuk pola terang pusat ini. Terang pusat. Nah, untuk celah tunggal, ini berbeda sedikit dengan interferensi dan difraksi. Kalau interferensi dan difraksi kisi setelah terang pusat, maka dia akan muncul gelap satu ya. Tapi setelah terang pusat, karena ini celahnya masih sangat lebar, nah ini juga masih sangat lebar, maka setelah terang pusat dia masih terang gitu loh. Nah seperti ini terang pusat, karena ini celahnya sangat lebar, maka di sini masih terbentuk pola terang. Nah ini masih terbentuk pola terang. Ini terang satu, ini juga terang satu. Jadi cahaya yang terbentuk terang, masih terang gitu ya. Nah baru terang, setelah terang ya gelap. Nah, ini juga gelap. Ini gelap satu, gelap satu. Nah seperti ini. Perbedaan dengan difraksi kisi dan perbedaan dengan interferensi terletak di sini. Kalau interferensi terang gelap, terang gelap, terang gelap, difraksi kisi juga seperti itu, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Tapi pada difraksi celah tunggal, terang pusat, terang satu ya, karena ini masih kena cahaya, masih terang nih, masih terang. Oke, kita akan menghitung panjang gelombangnya. Panjang gelombang terkait dengan delta S. Nah, kita lihat untuk pola terang, untuk kita pola terang satu. Nah, kita lihat terang pusat tidak usah dihitung ya, kita hitung aja terang satu. Terang satu itu ada satu bulatan ya, atau satu ondol-ondol. Nah ini terang satu, ini ada satu bulatan, satu ondol-ondol. Nah satu bulatan ini seperti yang kemarin, satu bulatan menandakan adalah gelombang ya. Ini adalah setengah gelombang. Oke, kakak ulangi lagi. Jadi ini sebuah gelombang ya, ada bukit, ada lembah, kemudian ini dipantulkan kembali. Nah seperti ini. Nah ini kan dua bulatan. Kalau dua bulatan berarti satu panjang gelombang. Ini adalah satu panjang gelombang. Jadi untuk pola terang yang terbentuk adalah ada setengahnya. Sedangkan untuk pola gelap maka nanti dia bilangan bulat. Oke. Sehingga untuk pola terang nanti ketika terang satu maka delta S-nya adalah setengah. Kita. Ini masih sama, lebar celah ini disimbolkan dengan D. Kemudian celah layar ini adalah L.
Terang flare ini adalah L, nah ini adalah L. Kemudian ini masih sama dengan yang tadi. Jarak antar terang gelap atau terang ke terang, gelap ke gelap ini disimbolkan dengan P. Simbolkan dengan P. Oke. Rumusnya masih sama. dP per L sama dengan lambda. Gua kasih dP buat lo sama dengan delta S lambda. dP per L sama dengan delta S lambda. Sama, satu konsep, satu rumus gitu ya. dP per L delta S lambda. D dia sebagai lebar celah ya, lebar celah. Kalau yang pada percepat interferensium D adalah jarak antar celah, sedangkan di sini adalah D adalah lebar celah. Kecuali tetap meter. P masih sama ya. Kemudian L celah ke layar, kemudian lambda adalah masih sama panjang gelombang. Nah, untuk pola terang, maka rumusnya menjadi seperti ini. dP per L. Ingat, terang dia setengah. Jadi kalau untuk pola terang maka dia ada setengah-setengahnya. Misalnya dia terang 7, berarti kan 7 dikurang setengah, jadi 6 setengah. Terang 4 dikurang setengah, 3 setengah gitu. Jadi untuk pola terang ini menjadi M dikurang setengah sama dengan lambda. Oke. Nah, sekarang kebalikannya ya. Kebalikannya untuk pola gelap, berarti dia dP per L. Pola gelap berarti M lambda. Seperti ini. Pola gelap atau destruktif ya, atau minimum. Pola terang maksimum atau konstruktif. Nah, seperti ini. Kebalikan dari interferensi dan kisi. Kalau interferensi dan kisi sama, ketika dia terang maka bilangan bulat. Terang 1 berarti delta S-nya 1, terang 3 di sini 3, terang 4 untuk interferensi dan difraksi kisi. Tapi untuk difraksi tulang tunggal kebalikannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengupas soalnya ya. Kita akan bahas contoh soal tentang celah tunggal. Soalnya ada di sini sebagai berikut. Bisa diperhatikan soalnya. Oke, sambil perhatikan soalnya, sambil saya bacakan soalnya. Dalam percobaan difraksi sebuah celah, artinya celah tunggal, lebarnya 1 mm disinari oleh cahaya monokromatik. Sebuah layar diletakkan sejauh 2 meter di belakang celah. Pita gelap kedua berjarak 0,96 mm dari terang pusat. Berapakah panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan tersebut? Perhatikan kembali soalnya. Oke. Kita tuliskan diketahuinya. Sebuah celah lebarnya 1 mm. Nah, lebar celah D ya. D-nya 1 mm. Ini kita jadikan meter, maka 10 pangkat min 3. Kemudian sebuah layar diletakkan sejauh 2 meter di belakang celah. Berarti L-nya ya. L-nya ini 2 meter. Pita gelap kedua. Nah, gelap kedua nih. Gelap 2. Kemudian
P-nya 0,96, P-nya 0,96 mm. Ini boleh 96 kali 10 pangkat mili ke meter 3 ya. 3, kemudian ini ada 0 di belakang koma, 2 berarti min 5 meter. Yang ditanya berapakah panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan tersebut. Yang ditanya adalah lambdanya, panjang gelombang. Ditanya adalah panjang gelombang. Oke, pola gelap berarti ini langsung. Berarti untuk pola gelap adalah yang dipakai adalah langsung bilangan bulatnya. Sama, ketika dia gelap 2 maka otomatis M-nya ini atau delta S ini langsung tembak aja 2 gitu ya. Jawab dP per L sama dengan M lambda gitu ya, atau delta S lambda juga boleh. Jika ada selisih, misalnya gelap 3, gelap 7 gitu, pakai selisih delta S. Tapi kalau langsung gelap 2 langsung aja ya M lambda. D nya ada 10 pangkat min 3, kemudian P nya ada ini 96 kali 10 pangkat min 5, L nya 2, kemudian gelap kedua, maka ini otomatis 2 ya, karena gelap 2 otomatis ini 2. Nah, ini ke sini ya, dinaruh di sini, jadi nanti 96 min 3 min 5 min 8 per 2 nya ke bawah jadi 4 panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya sama dengan 9 dibagi 4 adalah 24 ya. 96 dibagi 4 2 8 sisa 1 16 dibagi 4 ya. 24 kali 10 pangkat min 8 meter. Sampai sini cukup. Sampai sini cukup kalau ditanya dalam meter. Tapi kalau ditanya dalam Armstrong, kita kalikan 10 pangkat 10. Jadi lambda sama dengan 24 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 10, sehingga panjang gelombangnya akan menjadi 24 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, 2400 Armstrong. Jika ditanya dalam Armstrong 2400, kalau dalam meter ini 24. Tapi ini belum notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah harus 1, sampai 9, jadi Armstrong 2400 dalam meter 24 kali 10 pangkat min 8. Jadi dalam notasi ilmiah itu harus 1, sampai 9, jadi ini kita buat notasi ilmiah ya, berarti kita buat 2,4 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, seperti itu secara notasi ilmiah. Oke, mudah ya untuk difraksi celah tunggal. Nah, tantangannya soalnya sama, hanya polanya dirubah menjadi gelap 3. Nah, silakan dikerjakan. Yang ditanya tetap panjang gelombang, jadikan dalam Armstrong. Jangan 3 lah, gelap 4. Nah, gelap 4. Oke ya, saya jadikan gelap 4. Oke, silakan jawabannya disertakan di kolom komentar. Tetap semangat, sukses selalu. Sampai ketemu lagi di materi yang lain. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.